Halo guys, selamat pagi. Inilah muka-muka belum mandi guys. Baru bangun tidur ya guys, jangan di komen. Karena aku tag video ini di jam 9 pagi. Baru bangun tidur. Bangun tidur dari tadi sih, cuman karena nggak mandi ya guys, muka-muka nggak mandi kayak gini. Jadi jangan pada komen. Oke, aku itu mau bikin video soal. Jadi kemarin tuh ada guys yang komen di videoku sebelumnya itu mempertanyakan soal kalau misalnya dia itu cuti di bulan berapa, terus paspor dia itu habis di bulan berapa. Nah, kebetulan karena kemarin juga waktu di saat aku mau pulang cuti itu ribut masalah paspor dan kontrak kerja habis hampir maksudnya di 1 tahun gitu. Jadi aku itu dulu waktu mau pulang kemarin mau pulang itu ribut-ribut masalah ini yang mau dibuat paspor dulu atau kontrak kerja dulu. Aku sampai tanya-tanya ke temen yang udah lama di sini, terus tanya-tanya kalau tanya-tanya ke agent nggak mungkin ya guys, karena di sini agent kalian itu tidak akan merespon. Ada yang merespon mungkin kalau dia agentnya yang benar-benar peduli dengan kalian di sini. Tapi karena aku ikut agent dari pilihannya anaknya kakek, jadi aku itu kurang komunikasi ya guys. Jadi dia itu bahasa Mandarinnya kurang, aku bahasa Kantonisnya kurang, dia bahasa Inggrisnya juga sedikit-sedikit, aku pun sedikit-sedikit bahasa Inggris. Jadi kalau komunikasi tuh susah banget gitu. Nah, ada penerjemahnya itu jarang banget masuk ke kantor gitu. Jadi kalau mau kayak mau WA pakai bahasa Indonesia tuh susah gitu. Kalau mau nelpon juga ngomong gitu tuh susah. Kemarin ketemu itu cuman waktu penyerahan paspor dan kontrak kerjaku yang baru jadi, itu aja. Nah, jadi awal mulanya itu aku di di kontrakku yang baru ini, aku itu kan habis kontrak di bulan 4 ya guys, di bulan 4 tanggal 17. Nah, sedangkan pasporku itu habis di bulan 12 tanggal 30. Aku bingung dong karena aku nggak tahu harus perpanjang paspor dulu atau kontrak dulu. Nah, begitu aku tanya-tanya, ternyata harus perpanjang kontrak dulu. Jawabannya itu perpanjang kontrak dulu, renew kalau misalnya kalian mau nambah kontrak di satu majikan. Tapi kalau kalian mau cari majikan baru ya kalian cari majikan baru dulu. Baru setelah visa turun itu kalian baru bisa mengajukan perpanjang paspor atau pergantian paspor. Ingat ya, ini bukan perpanjang paspor sekarang, namanya pergantian paspor karena kalian diganti paspor yang baru, bukan perpanjang. Kalau perpanjang tetap satu nomor paspor, tapi masa aktifnya depan. Itu sekarang nggak ada yang kayak gitu guys. Kalau dulu mungkin ya ada, tapi kalau sekarang tuh namanya pergantian paspor. Nah, jadi setelah visa turun kalian baru bisa mengajukan pergantian paspor itu guys. Nah, ini terserah kalian mau pergantian paspornya di negara kalian atau di Indonesia kayak aku kemarin. Nah, kalau misalnya itu kan visa itu bakal dikasih oleh imigrasi itu mengikuti masa paspor kalian. Jadi kemarin aku itu dikasih visa cuman sampai bulan 11 visaku itu kalau aku enggak melakukan perpanjang paspor di Indonesia. Tapi karena berhubung aku perpanjang paspor, jadi begitu kembali imigrasi mengecek pasporku sudah baru, jadi mereka otomatis memberi aku visa 2 tahun. Jadi aku nggak perlu lagi yang namanya cutking keluar dari Hong Kong guys.
Karena peraturan dari imigrasi Hong Kong, kalau kalian dikasih visa selama 2 tahun, kalian yang 1 tahun itu harus pergi cutking dulu keluar Hong Kong, yang kita bisa pergi ke Macau, ke China, atau pulang Indonesia itu bisa. Yang penting kalian harus keluar dulu dari Hong Kong, baru kalian kembali mendapatkan kertas kecil gitu yang warna putih. Itu nanti buat kalian bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan journey kalian itu keluar dari Hong Kong. Nah itu udah otomatis ya guys, visa kalian langsung 2 tahun. Nah gimana kalau misalnya mau langsung perpanjang di sini? Nah kayak aku kemarin ya guys, kalau misalnya kalian mau pergantiannya itu di Hong Kong, jadi kalian itu harus rundingan dulu sama majikan. Paspor kalian nih misalnya udah 6 bulan pas gitu ya, kurang 6 bulan lagi mau habis. Kalau kemarin kan aku masih 7 bulan ya guys, jadi cutiku cuma 2 minggu. Jadi aku mau pergantian paspor di sini tuh aku nggak bisa karena belum memenuhi syarat minimal mau pergantian paspor itu kan 6 bulan sebelum masa habis kan. Karena aku masih 7 bulan, jadi di tanggal itu aku tidak menemukan jadwal. Nah sedangkan aku pulang itu hanya diberikan di bulan 5, karena di bulan 6 itu kakekku ada jadwal ke rumah sakit. Jadi waktu kosong untuk pergi cuti hanya di bulan 5. Nah udah, jadi kalian itu nanti kalau misalnya syaratnya untuk pergantian paspor itu sudah memenuhi, kalian rundingan dulu sama majikan kalian, bilang, oh aku mau pergantian paspor, jadi aku misalnya kalau mau pulang cuti sekitar nanti ya nunggu pasporku jadi yang baru, misalnya kayak gitu. Nah kalau kalian udah oke, udah approve sama majikan, udah ada omong-omongan dulu, itu lebih enak guys, karena nanti mau pesen tiket pesawatnya itu lebih gampang gitu loh. Jadi mengikuti paspor kalian udah jadi yang baru, kalian buat dulu yang baru sudah jadi. Kayaknya di sini cuma 3 hari deh guys udah jadi. Aku di Indo kemarin itu karena 4 sampai 1 mingguan lah ya sebenarnya udah jadi, tapi karena berhubung banyak tanggal merah dan kesalahan aku memberi nomor HP itu nggak lengkap, bahwa nomor HP ku itu nomor Hong Kong, aku nggak beri kode negaranya, jadi mereka kira itu nomor mana, jadi aku mungkin di WA itu nggak bisa gitu kan. Udah itu jadinya kalian nanti kalau misalnya paspor kalian udah jadi, baru kalian mengajukan untuk pulang cuti guys. Nah kalau sudah kayak gitu, baru nanti visa kalian itu mengikuti masa paspor selama 2 tahun. Jadi imigrasi itu nanti memberi garis kayak peringatan gitulah. Intinya kalian itu sebelum melakukan perjalanan atau kembali ke Hong Kong, paspor kalian harus sudah ganti yang baru, harus sudah ibaratnya lebih dari 2 tahun gitu masa aktif paspor. Jadi kalian bisa mendapatkan visa selama 2 tahun guys gitu. Nah kalau misalnya paspor kalian masih kayak aku kemarin 7 bulan, kalau syarat aku sih, kalau kalian nggak mau ribet, kayak misalnya nggak tahu caranya di Indo pergantian paspornya kayak gimana, ya kalian pergantian paspor aja dulu di Hong Kong. Kalau misalnya kalian belum mencukupi syarat minimal 6 bulan 6 bulan sebelum habis, ya kalian bilang aja sama majikan, misalnya kalau kalian pulangnya nggak terburu-buru, gimana kalau saya pulangnya nanti gitu, nunggu saya pergantian paspor gitu kan, saya kurang 1 bulan lagi nih baru bisa pergantian paspor, misalnya kayak gitu. Kalian dikasih jatah misalnya bulan ini, tapi bulan ini paspor kalian tuh masih 7 bulan lagi, kan nggak bisa. Nah kalian bilang, bisa nggak aku bulan depan atau bulan depannya lagi pulangnya gitu, pulang Indonesia cutinya gitu, karena aku pergantian paspor di sini. Tapi kalau kalian misalnya dikasih waktunya hanya di bulan ini, harus pulang Indo, karena misalnya di bulan depannya lagi kalian
nggak bisa bosnya atau mereka ada urusan tersendiri, ya kalian coba aja pergantian paspor di Indo. Sebenarnya nggak rumit, cuman kalau ya apa ya, kalau kadang kan gini ya, kadang orang tuh susah memahaminya karena nggak ada pengalaman itu tadi. Tapi aku juga tuh baru pertama kali guys, tapi alhamdulillahnya ya lancar-lancar aja sih. Cuman kendala di salah akunya itu, jadi agak lama aku pengambilannya itu, jadi mepet. Aku besok mau terbang, jadi hari ini aku ambil pasporku yang baru. Untungnya udah jadi. Nah itu kalian tergantung, kalau kalian ibaratnya mau yang menurut kalian itu yang gampang yang mana, atau yang membuat kalian itu apa ya, kayaknya aku kalau di Indo ribet, aku takut begini begitu, aku takut nggak bisa, ya kalian pergantian aja di Hong Kong dulu, baru setelah jadi paspor yang baru kalian baru melakukan pulang cuti, perjalanan cuti ke Indonesia gitu. Kalau menurutku apa ya, aku tuh suka hal yang baru gitu. Kalau misalnya di Hong Kong itu kan aku udah tahu nih, misalnya kalau mau pergantian paspor cuman tinggal booking di layanan KJRI kan, terus selesai booking kita tinggal ke sana ngisi data-data, terus kita pengajuan kan, interview atau segala macam, nanti tinggal foto atau kurang lebih di Indonesia pun begitu. Nah di Indonesia itu kemungkinan apa ya, enggak jauh bedanya, karena di apa namanya, kayak booking kita lewat internetnya tuh di aplikasi M-Paspor itu kurang lebih begitu, cuman mungkin agak banyak. Nah agak banyaknya ini, tapi kita sampai di kantor imigrasinya kita nggak disuruh ngisi biodata lagi guys gitu. Jadi kita kalau di Hong Kong ini kan kita mengisi biodata kan, kalau di kalau di Indonesia itu kita ngisinya itu udah dari online gitu. Jadi kita ngisi sesuai data, udah oke, di approve sama pihak imigrasinya, kita dapat email harus melakukan pembayaran. Nah pembayarannya ini kalau di Indonesia juga gampang, kita tinggal lewat Dana bisa, lewat apa namanya, Tokopedia kalau nggak salah, terus Gojek juga bisa, itu gampang gitu semua aplikasinya. Nah nanti setelah pembayaran selesai, udah kita tinggal nanti selesai kesana, kita dapat nomor bookingannya di tanggal berapa, kita tinggal kesana, nanti dikasih tahu persyaratannya, harus ngeprint apa namanya, surat pengantar dari imigrasi. Itu nanti kita dikasih surat, dikirimin PDF-nya, nanti kita ngeprint sendiri. Nah terus foto paspor, fotokopi paspor yang lama, foto KTP, udah gitu, itu aja udah selesai. Nanti kalian kalau yang agak-agak ribet, paling kayak aku kemarin di interview gini, mau kemana mbak misalnya gitu kan, saya mau kerja di Hong Kong gitu, terus baru mau kerja atau gimana, itu kan visa saya kan udah ada yang baru mbak, saya bilang gitu, itu kontrak kerja saya sudah saya cantumin di situ. Jadi aku tuh fotokopi kontrak kerja dan visaku guys, jadi aku masukin ke berkas itu. Oh iya, udah berapa lama di sana, aku bilangnya udah 4 tahun. Aku bilang memang udah 4 tahun kan, ini kontrak baru, aku bilang gitu. Kalau dia tanya kenapa kamu mau pergantian paspor di sini, ya karena kebetulan aja pulang cuti, jadi sekalian aja mau pergantian paspor di sini gitu. Terus kalau misalnya dia nanya-nanya surat cutinya mana gitu, saya udah 2 kali ini cuti, saya nggak pernah dikasih surat cuti kok, saya bilang kayak gitu kan. Kata dia harusnya ada surat cuti. Nggak tahu, kalau saya malah 2 kali pulang cuti saya nggak pernah dikasih surat cuti gitu kan. Oh ya udahlah, nanti tinggal lihat aja gitu, kata si staffnya itu. Nah yang agak-agak ribet tuh memang kayak gitu. Kalau
menurut aku tergantung kalian jawabannya gimana, meragukan atau enggak. Tapi kalau aku ya guys pribadi, aku itu nggak pernah mau ragu di depan orang-orang interview kayak gitu. Jadi kita ngomong ya ngomong aja gitu. Interview tuh harus kita yang jangan kelihatan muka yang ragu-ragu gitu ya, lantang aja maksudnya gitu, bukan kita mau gimana ya. Soalnya kalau orang ya tahu, bukannya menjelekkan atau gimana, soalnya namanya pihak imigrasi itu harus menanyakan detail kan. Jadi kita tuh kalau nggak jawabnya dengan tegas, mereka itu ragu nanti misalnya kalian mau ngapain gitu kan. Walaupun aku udah kasih kontrak kerja, visa aku yang baru itu udah 2 tahun, aku bilang gitu. Nah terus aku jelasin aku harus pergantian paspor karena aku mau mengejar visaku selama 2 tahun, aku bilang gitu kan. Makanya aku mengajukan pergantian paspor di Indonesia, aku bilang gitu. Terus oh gitu katanya, iya nggak. Nah, sudah selesai interview, nggak ada 5 menit aku mundur nunggu. Habis itu aku dipanggil nomor antrian untuk foto. Nah nanti foto juga kalian ditanyain mau kemana, terus apa kerjanya apa gitu kan, di negara mana gitu-gitu. Nah nanti tinggal jawab aja sesuai dengan kenyataannya aja gitu. Jadi ya nggak usah tegang, nggak usah apa, ya biasa aja gitu, kayak relax aja. Jadi mereka tuh bisa ngelihat raut muka kita ya. Mungkin kalau yang awal-awal tegang atau gimana ya kita biasa aja ya, namanya kita kalau misalnya kita di Hong Kong, di negara kita bekerja, kita pergantian paspor itu kan mereka nanyanya nggak sedetail kayak kita di Indo kan, karena mereka ngiranya kita mau kemana atau mau apalagi pergantian paspor gitu kan, kalian mau kemana gitu ya. Wajar aja sih kalau itu menurut aku. Jadi tips aku buat kalian itu yang penting harus lantang, nggak boleh ragu-ragu kalau kalian interview pergantian paspor di Indonesia. Oke? Nah udah ya, kemungkinan kalian udah ada gambaran lah ya. Aku bercerita ini yang panjang kali lebar, nggak ada habisnya. Jadi kalau menurut aku, mau pergantian paspor di Hong Kong, di negara tempat kalian bekerja atau dimanapun, semua itu tergantung apa ya tergantung kalian sendiri lah. Balik lagi ke diri kalian sendiri. Enak di negara enak di mana pergantian paspor itu tergantung kalian. Kalau aku itu karena suka pengalaman baru, jadi aku itu seneng gitu guys, kayak apa ya namanya, melakukan hal yang baru yang belum pernah aku tahu gitu. Jadi buat pelajaran hidup juga. Jadi suatu saat misalnya ada saudara atau teman yang mau melakukan pergantian paspor atau kayak gini, aku bisa berbagi info buat kalian. Itu kayak aku tuh seneng aja gitu. Nah sayangnya kalau mau ngerekam di kantor imigrasi kan nggak boleh. Jadi aku saat itu tuh sebenarnya pengen buat kayak video vlog gitu, cuman ya bingung juga lah, nanti nggak fokus, terus nanti dipanggil kita nggak denger kan. Jadi ya udahlah, aku berbuat apa, ibaratnya kalau mau berbagi ceritanya melalui kayak gini aja. Mudah-mudahan kalian adalah ya gambaran sedikit-sedikit, entah itu jelas atau enggak aku juga nggak ngerti. Jadi mudah-mudahan omonganku tuh ada yang masuk ke apa ya, ke kalian gitulah. Intinya kayak terbayang sedikit lah. Soalnya ya kalau kalian melakukan sendiri pun pasti kalau belum tahu ya bakal kebingungan gitu kan. Jadi kalau aku tuh ngerasanya dapat pengalaman baru aja guys. Senengnya itu kayak melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan tuh kayak seneng aja gitu lah, ada kepuasan tersendiri. Oh jadi tuh begini ya namanya, kayak melakukan ini tuh ternyata kayak gini gitu, prosedurnya tuh kayak gini. Oh jadi aku tuh kayak udah suatu saat ibaratnya mau apa tuh udah nggak kaget gitu. Jadi oh ya udah, aku udah tahu gitu kan. Jadinya gampang mau berbagi informasi ke teman, apalagi kalau kita yang apa ya ngejalanin sendiri gitu, ngelakoni sampai bahasa Jawanya keluar. Ya udah, jadi gitu aja ya guys. Semoga kalian itu, aku sih berharapnya kalian berimajinasi
Bukan merinding, maksudnya terbayang oleh ceritaku ini. Jadi suatu saat ibaratnya kalian mau gimana-gimana, kalian boleh lah komen apa aja, nanti pasti aku jawab. Kalau misalnya aku di komen gak bales, nanti aku jawab pakai video ya. Jadi kalau misalnya ada yang gak jelas, kalian boleh komen lagi, oke? Bye bye, assalamualaikum.